Pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang punya masalah. Curhat. Beliau curhat. Tapi curhatnya pada siapa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan. Itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung. Beliau datang, Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah Bu, udah lama tidak? Cukup lama. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat. Tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu ibu bermohon kepada Allah. Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku, dilahirkan di rahimku, dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh, rajin menunaikan sholat, dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Gak usah diingatkan lagi, ibu gak usah bilang sama anak, lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustadz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa Bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini nggak sholat karena mama kan dulu juga nggak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kalian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan, lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu lihatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Gak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28, ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, hei kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat. Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat.
Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak, infak, infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Kalau Anda mau keluar, rizki itu datang, Pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja. Begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat. Dituliskan di Lauh Mahfuz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya, Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan sudah ada. Dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rezeki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Hari pulang pertama nggak dapat, sepekan nggak dapat. Begitu sebulan keluarnya banyak. Sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, rezeki datang. Coba Anda lihat kalau nggak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk 5.000. Thank you bos. Bos 5.000. 2.000 masih bapak. Ya 10.000 dipanggil om Anda. Ya, ada yang modal peluit. Ada yang jalan. Ada yang bawa barang-barang. Ada yang belajar sampai tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya, 30 juta. Maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk nyari akhirat. Cuman belum itu diambil. Kalau Anda nggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian. Kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran. Ya, awas. Kertasnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis. Kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Nggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14 ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat. Makanya kata Allah kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil. Ya yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau nggak dikeluarkan ada ancaman. Kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat.